Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Agus Arifa dari 10 IPA 6 SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kali ini saya bakal jelasin pelajaran ekonomi materi koperasi, mulai dari sejarah, pengertian, ciri-ciri, prinsip, hingga jenis-jenis koperasi. Sejarah koperasi. Pergerakan koperasi di Inggris muncul saat terjadinya revolusi industri. Pada saat revolusi industri, kebanyakan para pemegang alat produksi berlaku serakah dengan memberikan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang bagi para pekerjanya, sehingga menimbulkan gerakan dari para pekerja untuk menyejahterakan diri mereka. Tokoh yang mengawali gerakan tersebut bernama Robert Owen 1771 hingga 1858. Pengalaman hidup Owen yang sejak kecil sudah mengalami penderitaan membuat dia memiliki kepedulian terhadap kaum buruh yang tertindas akibat perlakuan tidak adil para pengusaha saat itu. Setelah berhasil menjadi seorang pengusaha tekstil yang kaya raya dan mempunyai pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia, Owen berupaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja dengan membayar upah buruh relatif tinggi dengan jam kerja yang lebih sedikit. Ia memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak para pekerja, membatasi pekerjaan anak dan perempuan di pabrik, dan mengadakan perjanjian kerja yang lebih baik. Ia juga melarang toko-toko di sekitar pabrik dan menganjurkan agar kaum buruh sendiri mendirikan toko di mana mereka dapat membeli barang-barang kebutuhan hidup dengan harga yang lebih murah. Secara terus-menerus, ia mendorong orang untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Atas dasar itulah Robert Owen mencetuskan istilah cooperation, kerjasama, yang menjadi cikal bakal istilah koperasi. Oleh karena itu, Owen mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Dunia. Selain di Inggris, pergerakan koperasi di Eropa juga muncul di beberapa negara lainnya, misalnya di Prancis yang dimotori oleh Charles Fourier 1772 hingga 1837 dan Louis Blanche 1811 hingga 1882. Di Jerman yang dimotori oleh Friedrich Wilhelm Reichswechsel 1818 hingga 1888 dan Hermann Schulz Delitzsch 1808 hingga 1883 dan di Denmark oleh Pastor Christian Sorm 1817 hingga 1880. Di Indonesia tahun 1896, R. Arya Wiryamadja, seorang patih Purwokerto dibantu oleh I. Seaborg, asisten residen Banyumas, melopori berdirinya Hope and Spar Bank atau Bank Penolong dan Simpanan. Tujuannya adalah untuk membantu kalangan pegawai pamong praja atau pegawai negeri rendahan agar mereka terlepas dari jerat utang para rentenir atau lintah darat. Bank ini bukanlah suatu bank koperasi, tetapi hadirnya bank tersebut telah menggerakkan hati asisten residen De Wolf van Westerhout untuk menganjurkan pendirian koperasi kredit bagi petani-petani di seluruh karesidenan Banyumas. Seiring dengan tumbuhnya gerakan nasional saat itu, kaum pergerakan juga menggunakan koperasi sebagai salah satu sarana perjuangan, antara lain Organisasi Budi Utomo 1908 dan Sarekat Dagang Islam 1913. Gerakan koperasi pada zaman pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 juga tetap dilanjutkan, tetapi asasnya diatur menurut cara-cara militer Jepang saat itu. Asas-asas koperasi yang asli dikorbankan demi kepentingan peperangan. 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, seluruh pergerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres. Salah satunya keputusan adalah
menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Gerakan ini mengadakan kongres kembali pada tahun 1953 dan menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi mendapatkan ketetapan hukumnya pertama kali dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok perkoperasian. Kemudian terjadi penyesuaian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2012, Kementerian Koperasi dan UKM mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tetapi karena dianggap tidak bersifat kekeluargaan dan lebih bersifat korporasi, maka undang-undang tersebut kemudian dibatalkan. Maka sampai sekarang ketetapan hukum sebagai pelaksanaan koperasi tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation. Co artinya bersama-sama dan operation artinya bekerja atau bertindak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, koperasi usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua buat seseorang. Menurut Dr. Fay 1980, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Landasan koperasi. 1. Landasan idil. Landasan idil koperasi adalah Pancasila dengan perefleksian dari setiap silanya adalah sebagai berikut. Sila pertama. Keanggotaan bersifat terbuka untuk semua agama, mementingkan unsur kejujuran, dan menentang segala perbuatan yang dilarang agama, seperti korupsi, riba, penindasan pada pihak yang lemah. Sila kedua, keanggotaan koperasi tidak membeda-bedakan kedudukan sosial anggotanya. Sila ketiga, asas dan sendi dasar koperasi tidak mengenal perbedaan agama, aliran politik, dan suku bangsa. Sila keempat, identik dengan kerakyatan atau demokrasi yang berarti mengedepankan musyawarah mufakat di mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Sila kelima, SHU laba koperasi dibagi atas dasar besarnya jasa yang telah disumbangkan oleh tiap-tiap anggota pelaksanaan keadilan sosial. Kedua, landasan struktural. Landasan struktural koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun badan usaha yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah koperasi. 3. Landasan operasional.
Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ADART Koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan koperasi. Ketentuan-ketentuan pokok Koperasi Indonesia. 1. Prinsip dasar koperasi. Di antaranya, pertama, keanggotaan, artinya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. 2. Prinsip demokrasi, artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. 3. Bunga modal, artinya besarnya dibatasi. Keempat, kemandirian, artinya tidak bergantung pada pihak lain. 5. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 2. Sumber permodalan koperasi, yaitu menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri contohnya simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. 3. Alat kelengkapan koperasi. 1. Rapat anggota yang dilakukan setahun sekali dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan alat koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang sesuai ditentukan oleh rapat anggota. 3. Keanggotaan koperasi. 4. Pengurus koperasi. 5. Pengawas koperasi. Ciri-ciri koperasi. Pertama, terdiri dari perkumpulan orang-orang. 2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. 3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. 4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. 5. Tidak mementingkan pemasukan modal pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Fungsi dan peranan koperasi. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi serta peranan sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan perekonomian nasional. 5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Asas koperasi. 1. Asas kekeluargaan. Mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari semua anggota koperasi. Asas kedua, asas kegotong royongan, mengandung arti bahwa dalam berkooperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan perorangan. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi termuat dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 3, yaitu untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jenis-jenis koperasi. Menurut sifat usahanya, koperasi terdiri dari koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Menurut sifat keluasan usahanya, terdiri dari koperasi tunggal atau satu unit usaha, dan terdiri dari koperasi serba usaha, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Menurut komoditas atau barang yang ditangani, misalnya
koperasi batik, koperasi tempe, koperasi susu, dan lain-lain. Menurut lapangan usahanya, yaitu mencerminkan jenis usaha yang ditawarkan kepada pelanggan, misalnya koperasi pertanian dan koperasi perikanan. Menurut wilayah kerjanya, misalnya koperasi pasar dan koperasi sekolah. Menurut tingkatannya, 1. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya paling sedikit 20 orang atau lebih. Biasanya wilayah kerjanya ada di tingkat desa, kelurahan. 2. Koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya paling sedikit 5 buah koperasi primer dan wilayah kerjanya 1 kabupaten kota. 3. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah koperasi pusat dan wilayah kerjanya 1 provinsi. 4. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah koperasi gabungan dan wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi koperasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.